Langsung lah record banget ya enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang sedang berada di rumah Ketua RT di Kampung Ciamplas, RT 1 RW 8, Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan di sini saya sekarang sudah langsung berada di tempat rumahnya beliau. Dan kebetulan beliau juga ada, bahwasannya lagi free katanya seperti itu. Jadi mungkin di sini saya bakal langsung to the point saja mengenai apa yang ingin saya bahas di sini, apa yang ingin saya tanyakan di sini, semuanya bakalan saya kupas tuntas. Jadi mungkin sebelumnya, karena ada kata pepatah bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Kebetulan sebagai ketua RW di Desa Narawita, Kampung Ciamplas, RT 01 RW 08. Asli daerah sini kan? Asli dari Kampung Ciamplas. Oke, baik. Mungkin kita lanjut langsung saja ke maksud dan tujuan saya, to the point saja, bahwasannya saya di sini ingin mewawancari Bapak perihal situasi dan kondisi yang ada di sini gitu, di RW 8, lebih tepatnya di Kampung Ciamplas seperti itu. Menurut Bapak bahwasannya ketika melihat situasi dan kondisi seperti sekarang, lagi masa pandemi atau apalah itu, apakah warga masyarakat RW 08 di sini mempunyai kendala atau merasa kehilangan pekerjaan di saat masa pandemi seperti sekarang? Mungkin kebanyakan iya, soalnya mempengaruhi segi ekonomi, utamanya buat warga Kampung Ciamplas khususnya. Kebanyakan ekonomi kan dari kalangan menengah ke bawah lah, makanya terasa sangat dampaknya. Jadi sangat terasa betul Iya. dampak dari pandemi ini. Jadi kayak seperti dilakukannya PPKM atau lockdown dan sebagainya tentu sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat di sini. Betul. Kalau misalnya saya boleh tahu, mayoritas masyarakat di sini pekerjaannya sebagai apa sih? Kebanyakan mungkin ya seperti bertani, cocok tanam ya padi, mungkin jagung, Ternak. kebanyakan. Ya sebagian mungkin ternak ada, cuman kebanyakan ya tani. Tapi mungkin masih ada juga beberapa warga yang tentunya sudah menjadi buruh pabrik atau pegawai pabrik mungkin. Kalau untuk misalkan buruh pabrik, mungkin kalau dipersenkan yalah sekitar 20%-an ada. Terus mengenai apa ya? Sekarang kan bahwasannya ada berita kelangkaan dari bahan sembako gitu, khususnya minyak gitu kan. Mungkin saya sendiri dan Bapak sendiri merasakan bahwasannya jika ada bahan makanan tersebut atau minyak tersebut tentu terasa mahal gitu ya untuk dibeli. Mungkin pandangan Bapak sih dengan apa ya, kelangkaan minyak ini gitu di Indonesia ini, dengan situasi dan kondisi di masyarakat Ciamplas ini, mungkin ada keluh kesah ke Bapak mungkin karena apa ya gitu, mungkin bisa dijelaskan. Seperti banyak yang mengeluh perihal masalah kelangkaan tersebut. Pandangan Bapak seperti apa? Bukan ada, tapi banyak. Kalau yang mengeluhkan misalkan susahnya minyak, dan adanya juga harganya juga yang mahal. Makanya kalau bisa untuk pemerintah yalah dimurahkan lagi. Karena pada dasarnya bagi masyarakat seperti kita menengah ke bawah, ketika berada dalam situasi seperti sekarang tentunya ya menjadi masalah gitu ya. Bagaimanapun juga pemerintah harus cepat segera mungkin gitu kan mencari solusi, betul. Terus bahwasannya setelah minyak dan sekarang saya melihat di salah satu platform berita
lebih tepatnya di Kompas gitu kan, bahwasannya pemerintah pun juga meningkatkan harga BBM gitu menjadi naik, kalau nggak salah Pertamax jadi seharga 15.000. Mungkin pandangan Bapak sebagai warga masyarakat RW 08 ketika mendengar berita tersebut, komentar Bapak seperti apa sih? Ya kalau bisa jangan dinaikkan, sebab kebanyakan kalau BBM naik otomatis harga pokok sehari-hari atau yang lainnya ikut naik. Kalau bisa untuk pemerintah, saya atas nama pribadi dan masyarakat RW Kampung Ciamplas RW 08 Desa Narawita meminta untuk pemerintah bisa menstabilkan kembali harga-harga umumnya untuk semua lah, bahan pokok ataupun BBM. Oke, baik. Seperti yang Bapak jelaskan barusan, bahwasannya mayoritas dari penduduk RW Ciamplas ini, RW 8 Kampung Ciamplas ini bahwasannya mayoritas sebagai petani. Nah, mungkin ketika ketika harga BBM naik, terus melihat harga jual dari petani itu sendiri seperti apa? Apakah meningkat atau murah atau kayak gimana gitu? Kalau dihitung-hitung, misalkan benih atau pupuk harganya nggak seimbang sama harga jual setelah panen. Nah, kalau bisa harga jualnya bisa naik, tapi benih dan pupuk bisa turun. Itu keinginan. Iya. Tapi kembali lagi ke pemerintah, mungkin adalah solusinya gimana kalau ada. Ya, solusi dan jalan terbaik tentunya menjadi harapan bagi masyarakat kita itu kan. Oke. Terus jikalau melihat harga jualnya yang mahal, tentunya juga bakal berimbas gitu terhadap petani itu sendiri. Apakah ada yang beralih ke pekerjaan lain atau berusaha untuk memperbaiki pertaniannya itu sendiri, karena pada dasarnya di berita-berita kemarin, di fenomena-fenomena kemarin, bahwasannya pupuk bersubsidi juga dicabut gitu. Iya. Apakah dari warga sini juga ada yang beralih gitu ke profesi lain ketika melihat harga pupuk subsidinya dicabut seperti itu? Ya kalau yang beralih ya mungkin ada, cuman nggak terlalu banyak karena posisinya kan kebanyakan ya kalau di kampung paling bertani, beternak kan kayak gitu. Tapi kalau ada yang lain ya mungkin beralih sama yang lain. Menyesuaikan sama kondisi. Nah, iya. Iya juga sih. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat lagi, melihat harga pupuknya naik, terus subsidinya dicabut, ya mau apa yang dibeli gitu. Tani juga gak akan benar kalau misalnya dilanjut tanpa pupuk juga gitu kan. Terus ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin ajukan mengenai situasi di warga kampung Ciamplas ini kayak gimana sih Pak? Karena kalau misalnya saya lihat di kampung lain cenderung musibah tuh datang di mana-mana gitu, kayak rumahnya itu kecurian orang gitu, terus curanmor atau apa gitu. Apakah di sini ada kasus-kasus kejahatan yang terjadi? Kalau di sini alhamdulillah, kalau yang seperti kebobolan rumah-rumahnya ya bukan nggak ada ya, paling cuma sedikit-sedikit lah ya, paling pernah nggak ada 1-2. Kalau misalkan pembobolan buat rumah seisinya atau curanmor, alhamdulillah nggak terlalu gimana gitu. Jarang terjadi ya, gitu, jadi cukup kondusif mengenai tindakan kriminal di sini gitu. Ya. Jadi mungkin karena faktor keamanan juga. Kalau misalnya saya boleh bertanya di sini, jadwal ronda di sini jalan nggak sih? Kalau kemarin jalan, tapi sekarang sempat agak berhenti dulu. Kebetulan ya mungkin
sebentar lagi kalau jelang Ramadan mungkin dijalankan kembali. diramein lagi Iya. Cukup ini apa mengenai ya juga sih, kalau misalnya biasanya masyarakat tuh bakalan bertindak ketika sudah kejadian gitu. Kalau misalnya aman-aman kondusif seperti sekarang ya mungkin pada enjoy masyarakatnya. Tapi Banyak kalau kan nyantai-nyantai aja. iya gitu. Jadi kesadaran dari tiap warganya juga cukup pudar Iya. gitu. Ketika kejadian bahwasannya salah satu rumah kemalingan atau apa baru Kebanyakan kayak gitu. iya. Tapi alhamdulillah kalau di Kampung Ciamplas kebetulan yalah agak nggak seperti yang di luar-luar. Ya emang lah ada satu dua tapi nggak terlalu menonjol lah kalau misalkan kriminal kayak di sini. Ya, jadi alhamdulillahnya itu cukup kondusif ya Iya. mengenai permasalahan kriminal di sini. Mungkin permasalahannya lebih ke faktor pekerjaan di masa pandemi, terus lockdown, terus mayoritas petaninya juga kesulitan dalam mencari solusi ketika harga pupuk naik, gagal panen dan sebagainya. Mungkin permasalahannya itu. Iya. Mungkin juga ya kalau misalnya saya boleh bertanya, mungkin pertanyaan terakhir saya, keluh kesah Bapak atau kesan-kesan Bapak ketika menjadi ketua RW di Kampung Ciamplas itu kayak gimana ya? Kalau untuk kesan buat saya mungkin yalah kepengennya sih bisa mengabdi ke masyarakat, bisa memajukan di lingkungan, tapi mungkin masih banyak yang kurang, tapi mudah-mudahan bisa lah untuk sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya tantangannya nih selama Bapak menjabat sebagai ketua RW itu apa aja sih yang ada di Kampung Ciamplas ini? Kalau untuk tantangan banyak, mungkin dari masyarakatnya kebanyakan kan kalau namanya juga masyarakat kadang berbeda-beda paham, justru jadi yang susahnya dari situ. Paham tiap-tiap orang kan beda-beda. Iya. Ada yang pengen begini, begitu. Yang jadi susahnya pengen jadi satunya itu. Menyatukannya Iya. itu yang paling sulit. Dengan pemikiran yang berbeda-beda, terus Bapak berusaha untuk menyatukan kita semua, bahwasanya itu bukan hal yang mudah tuh ya. Ya itu yang jadi kendala lah. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat-lihat kembali seperti kayak kejadian kemalingan atau apa, cenderung ketika bertindak tuh ya ketika sudah kejadian gitu. Iya. Jadi ya betul sekali kesadaran dari tiap-tiap masyarakatnya masih rendah, Masih mungkinnya kurang. tantangan yang dari Bapak alam itu. Oke. Mungkin kemajuannya itu sedang berjalan, sedang proses, tapi ya tantangannya juga itu masih ada. Masih banyak. Kayak kelihatan dari masyarakat RW 08 atau Kampung Ciamplas itu mungkin masih terlihat pasif mungkin ya. Jadi hanya beberapa masyarakat yang terlihat aktif dalam berkontribusi ketika ada kayak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak. Mungkin ada beberapa orang juga yang ikut aktif dalam berpartisipasi, tapi banyak juga yang gak ikutan Yang aktif. enggak. Oke, baik Pak Bambang. Terus satu hal lagi Pak, mengenai harapan Bapak untuk kedepannya itu seperti apa sih? Untuk masa depan dari Kampung Ciamplas atau juga untuk pemerintah gitu, bisa disampaikan oleh Bapak? Kalau untuk harapan ke depan mungkin untuk khususnya di Kampung Ciamplas RW 08 mungkin pengennya akses jalannya semakin bagus, keamanannya mungkin semakin bagus, segi ekonominya juga mudah-mudahan kedepannya bisa meningkat. Kalau untuk pemerintah ya mudah-mudahan
subsidi untuk BBM tidak dicabut, harga-harga pokok mungkin bisa stabil kembali lagi, bisa berimbang dengan pendapatan sehari-hari masyarakat. Kebanyakan kan yang jadi masalah buat di masyarakat kecil, khususnya di Ciamplas, RW 08, tidak imbangnya pendapatan dan bahan-bahan pokok yang dibeli. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Besar harapan dari masyarakat bahwasannya banyak sekali yang perlu diperbaiki, dan juga mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menjadi harapan bahwasannya permasalahan yang ada di kampung RW 8 ini cukup cukup besar gitu, melihat dari kebijakan yang dibuat seperti langkanya minyak, terus mau dinaikkan harga BBM jenis Pertamax dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang ada di RW 8 Kampung Ciamplas ini. Mungkin wawancaranya sekian. Terima kasih Bapak atas ininya, dan terima kasih telah menjadi narasumber saya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai banyak Kang ya Kang? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden Cahyadi dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancarai Akang sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Universitas Pendidikan Indonesia. Ada kata pepatah bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama di sini saya ingin mengenal Akang terlebih dahulu. Silakan Akang memperkenalkan diri. Oke, makasih Den. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ahmil. Saya dari Pendidikan Matematika FMIPA UPI. Tahun angkatannya 2018. Ya, hari ini alhamdulillah tahun 2021-2022 diamanahi untuk jadi ketua BEM di FMIPA UPI. Dan ya mungkin kesibukan sekarang sedang bergiat menyelesaikan studi lah gitu ya. Sambil juga karena mungkin sedang masa-masa akhir, jadi ya sedang membuat laporan untuk ini ya, untuk BEM-nya gitu, untuk disampaikan di musyawarah mahasiswa di FMIPA nanti gitu. Mungkin itulah sedikit perkenalan dari saya begitu. Saya asli dari Cimahi, orang Cimahi asli. Terus SD SMP SMA Cimahi gitu lah. Jadi kalau ke kampus juga dugdag itu mungkinnya perkenalan mah sedikit itu gitu. Oke. Baiklah, di sini saya mengetahui bahwasannya Akang tuh mempunyai mempunyai jabatan sebagai Ketua Umum BEM FMIPA. Apakah betul demikian, Kang? Ya, betul. Oke, Betul. sip. Jadi maksud dan tujuan saya di sini adalah ingin ingin bertanya mengenai proses Akang hingga menjadi Ketua Umum BEM FMIPA ini seperti apa sih? Bagaimana prosesnya gitu? Bagaimana perjuangannya bahwasanya Akang bisa menjadi di posisi seperti sekarang? Seperti itu, Kang. Oke. Perjalanannya mungkinnya berawal dari target tahunan mungkinnya, karena di setiap kebetulan gitu ya, saat itu tahun baruan lagi di rumah dan lagi nyantai gitu ya, pikiran aja gitu target buat tahun 2021 mau kemana gitu lah. Ya targetnya ya kalau misalnya inginnya sih bisa melanjut ke organisasi gitu ya, di saat mungkin orang-orang udah cukup organisasinya, di himpunan juga cukup gitu ya. Kalau saya sih ada keinginan buat bisa lanjut organisasi lagi gitu. Mungkin berawalnya dari sana gitu ya. Setelah itu mungkin tindak lanjutnya saya mulai ngobrol sama teman seangkatan atau mungkin teman-teman juga yang ada di sekitar saya. Terus juga yang nanya gitu baiknya gimana ketika kita ingin nyalon di MIPA, dengan latar belakang saya kebetulan bukan pengurus BEM FMIPA sebelumnya gitu. Jadi bukan banyak kebingungan sih. Pada akhirnya sih banyak hal-hal yang saya rasa harus kita cari tahu dulu gitu dari warga FMIPA-nya seperti apa. Kayak gitu. Terus juga tidak lupa buat ngobrol sama kakak-kakak
sebenarnya akang-akang yang ada di atas sana buat ngobrol, minta pendapat, minta izin juga, dan ya padanya juga minta tolong untuk dibersamai. Mungkin sih prosesnya kurang lebih kayak gitu ya. Senyama bagaimana buat nyari orang, buat membuat gagasan juga gitu ya. Jadi membuat gagasannya alhamdulillah bisa bareng-bareng gitu. Saya bikin sendiri, teman-teman yang lain juga yang ada di sekitar saya juga bikin. Terus nanti ya ketika di forum saling melempar gitu ya ide untuk FMIPA kedepannya yang lebih baik apa gitu ya, sesuai bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah dari sana diskusinya cukup padat, dan ya kebijakan FMIPA alhamdulillah mendapat respon yang positif juga gitu ya sampai sekarang alhamdulillahnya gitu. Jadi ya lumayan lah gitu ya buat perencanaan seperti itu mungkin ya, dan perjalanan untuk sampai jadi pencalonan dan di Mumasnya ya seperti itu, dan alhamdulillah terpilih di Mumasnya itu kayak gitu sih. Dan baik-baik, dilihat dari perjalanannya ya cukup penuh perjuangan banget, bahwasannya bukan hal yang sepele gitu bisa mendapatkan posisi yang sekarang. Lalu ketika akan menjadi ketua umum BEM FMIPA, apakah akan mempunyai ambisi bahwasannya ingin seperti apa ke depannya, dan apakah ingin menjadi ketua umum yang beda gitu dari yang sebelum-sebelumnya? Apakah bagaimana dengan demikian gitu kan? Oke. Buat informasi terlebih dahulu mungkin ya, BEM FMIPA sebenarnya baru dibentuk, organisasi di FMIPA itu baru dibentuk di tahun 2019. Makanya saya dilantik 2021, artinya cuma ada satu pengurusan gitu ya sebelumnya gitu. Sebenarnya ambisinya tidak untuk lebih dari yang sebelumnya gitu ya, karena yang sebelumnya juga luar biasa. Tapi ambisinya ingin menjadikan FMIPA bisa ya lebih edan lagi gitu ya, karena memang di tahun yang muda mungkin kasarnya lagi merangkak gitu ya, kalau bayi mah gitu lagi merangkak. Ya saya bantu buat bisa berangkaknya bisa lebih jauh, mungkin ya berangkaknya bisa lebih cepat, dan nanti ketika sama adik-adiknya nanti ketika bisa berjalan atau bisa berlari untuk bisa memajukan FMIPA, itu menjadi sebuah langkah yang luar biasa. Jadi sebenarnya ambisinya tidak begitu besar, tapi alhamdulillahnya banyak ternyata hal-hal kecil yang dilakukan berdampak besar gitu. Sebenarnya mah kan kalau biasanya gitu ya dalam ya maksudnya nggak boleh menggeneralisir lah gitu ya, tapi yang saya lihat orang-orang tuh banyak dalam organisasi itu targetnya tinggi gitu ya, targetnya hal-hal yang ingin itulah, ingin inilah gitu, padahal lupa dengan hal-hal kecil yang ada yang dan perlu dibereskan gitu. Itu juga sebenarnya cukup mengkhawatirkan, takutnya dan kita kepeleset sama kerikil gitu ya kalau di jalanan mah gitu. Ya, nah makanya ketika misalnya targetnya kita hanya melihat hal-hal yang besar saja, ya udah gitu bisa berkemungkinan untuk ya kepeleset gitu. Kecuali kalau misalnya kita bisa ngeberesin hal-hal kecil, walaupun dari sekian banyak bisa diselesaikan sedikit mungkin ya, tapi setidaknya kita tahu gitu jalanan di bawah kita sedang bersih gitu ya, tidak banyak kerikil yang dilalui. Jadi itu sih ambisi target utama dalam kepengurusan, nggak menargetkan banyak juga gitu ya, rekan-rekan di pengurus yang lain menargetkannya ya punya visi untuk FMIPA bisa lebih baik, hal-hal yang bagus silahkan laksanakan, hal-hal yang kurang baik mungkin bisa ditahan gitu dan didiskusikan terlebih dahulu, biar nanti hal-hal yang nggak baiknya mungkin bisa disingkirkan dan kita ganti dengan elemen-elemen yang bagusnya gitu. Mungkin itu sih secara secara kecilnya lah gitu ya. Tapi ambisi untuk bisa memajukan FMIPA adalah target utama gitu, yang lebih baik gitu. Kayak gitu sih. Ya betul sekali sih Kang, kalau misalnya kita terlalu berambisi dengan sesuatu hal yang tinggi, tentunya ketika kita tidak bisa mencapainya ya jelas menjadi sebuah kerugian gitu bagi kita sendiri. Bahwasannya memperhatikan hal yang lebih kecil terlebih dahulu atau melihat sesuatu yang sederhana terlebih dahulu, biasanya itu yang lebih bermakna gitu ya Kang. Betul sekali, karena kalau misalnya terpleset sama kerikil yang kecil juga ya cukup menyakitkan. Betul-betul sekali gitu. Biasanya sakit dan ya sakit, terus juga pada akhirnya juga nanti kalau udah sakit yang malas gitu ya buat ngerjain yang hal-hal yang gedenya gitu, jadi ya kayak gitu. Nah ya betul, sesuatu yang besar biasanya dimulai dari hal yang kecil seperti itu ya Kang. Ya sana kecilnya ya. Terus apalagi ya, pohon ngeblank. Santai.
Eh, Kalau boleh tahu ya Kang, kalau misalnya saya dari FPIPS nih, dan tentunya dari FPIPS ini saya juga masih melihat-lihat ya bahwasannya mahasiswa-mahasiswanya itu cukup sangat keren-keren, dan saya pengen tahu nih apakah di FMIPA ini juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tentunya nggak kalah kerennya dari fakultas lain gitu Kang. Oke, kalau misalnya ketika ada pertanyaan apa keren-keren gitu ya, saya rasa Mm-mm. sih semuanya keren gitu. Yep. Karena oke mungkin FIPS keren dengan sosialnya apa dari hal berbagai tentang sosialnya mungkin ya luar biasa gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya di FMIPA banyak fokusannya secara kemipaan gitu. Mungkin dengan kita bisa dekat dengan alam gitu ya. Pergerakan mahasiswanya pun biasanya sih berdekat ke arah arah sana gitu. Yang sumber daya alamnya yang memang ke kesentil mungkin ya. Kayak mungkin kemarin Omnibus Law kita juga cukup marah dengan Omnibus Law dengan beberapa hal yang ada gitu ya. Walaupun pada akhirnya bingung dan Omnibus Law terlihat gede gitu. Tapi uh, kita juga cukup marah karena ya di sana sudah jelas gitu ya bahwa ada perusakan tentang alam, pembatasan terkait sumber daya alam yang diambil tuh tidak bukan tidak dibatasi sih, lebih kayak banyak ngambilnya gitu. Mungkin ke sana sih, dan itu pun alhamdulillahnya jadi kajian di FMIPA yang buat mahasiswa FMIPA pun bisa terlibat gitu ya, mengarah hal ke sana gitu. Terus juga sebenarnya terkait hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA sih banyaknya ke arah sana gitu. Kayak mungkin walaupun memang pada akhirnya tuntutan akademik gitu ya, tuntutan akademik, tapi memang jadi habit gitu ya, jadi habit, jadi kebiasaan Biasa. dari si mahasiswa FMIPA-nya gitu dalam tentang kealaman lah gitu. Kayak mungkin rekan-rekan mahasiswa biologi yang sangat dekat gitu ya pasti dengan alam sekitar gitu ya. Di FMIPA juga punya botani, banyak tuh hal-hal yang dikaji, yang diteliti mungkin ya, dan pada akhirnya jadi sebuah hal yang luar biasa gitu. Tidak nggak ada, setiap tahun juga pasti selalu ada produk yang dihasilkan oleh mahasiswa FMIPA, baik bidang kewirausahaan atau bidang pengembangan sumber daya gitu ya, dan hal-hal yang pada akhirnya sih bisa terlibat gitu ya untuk masyarakat yang ada di sekitar gitu, yang memang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA-nya dengan rumpun keilmuan yang sangat dekat gitu. Sisanya ya kita juga kan ada ilmu komputer ya gitu. Mungkin kita juga sekarang dengan keadaan pandemik dan juga ya cukup memaksa mungkin ya, memaksa kita buat terlibat di dunia teknologi. Ya jadinya rekan-rekan yang dari ilmu komputer juga sangat berusaha gitu buat bisa memberikan suatu hal yang luar biasa gitu untuk masyarakat. Mungkin baik dalam bentuk aplikasi atau baik dalam bentuk sistem gitu ya, atau hal-hal yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan gitu. Dan tidak jarang gitu ya, kita juga sering berkolaborasi gitu. Harapannya sih kolaborasinya walaupun memang sekarang masih awal gitu ya, karena memang organisasinya baru awal, pada sebelumnya belum begitu terkoordinir, dan sekarang harapannya sih bisa terus berkembang gitu, dunia digitalnya dengan dunia mahasiswa yang sebenarnya tuh bisa disatukan, dan padanya sih bisa jadi sebuah hal yang luar biasa dan berdampak gitu. Terus yang sebenarnya jadi target juga gitu ya dari kita organisasi kemahasiswaan FMIPA, dan ya mungkin saya belum bisa mencapainya gitu ya, tapi semoga kedepannya bisa tercapai lebih banyak gitu ya, hal-hal yang memang bermanfaat gitu untuk si masyarakat gitu dengan kolaborasi-kolaborasi yang ada. Kayak gitu sih sebenarnya untuk hal-hal yang ada di FMIPA ya, sama sih luar biasa gitu. Mungkin bedanya mungkin ya FIPS dengan kesosialannya gitu ya, FMIPA kita dengan ke FMIPA-nya ya mungkin sama dengan yang lain gitu ya. FEB mungkin dengan bisnis dan wirausaha yang luar biasa, tekniknya dengan pendekatan-pendekatan teknik juga gitu. Seperti itu sih mungkin yang bisa diceritakan menurutnya. Oh iya, iya, iya. Oke, Itu. oke, baik. Dari FMIPA sendiri bahwasannya ya banyak sekali orang-orang hebat gitu ya, yang dan termasuk Akang sendiri bahwasannya ketika ada isu seperti Omnibus Law atau apapun, bukan hanya mahasiswa yang dari FIPS saja atau mahasiswa yang mempunyai basic sosial saja, tapi dari FMIPA pun turut ikut apa ya, turun ke jalan bahwasannya menyuarakan hal yang tentunya menjadi apa yang menjadi semestinya gitu kan.
cukup sangat luar biasa, sangat keren sekali dari FMIPA ketika mendengar penjelasan dari Akang. Mungkin ya karena saya di sini tuh masih dibilang baru gitu ya, karena ini juga masih proses kaderisasi yang tentunya entah kapan selesainya gitu, dan ini juga merupakan tugas yang yang dibebankan kepada saya, bahwasannya saya harus melakukan tugas wawancara ini. Mungkin saya pengen meminta saran dari Akang untuk saya yang sebagai bisa dibilang bahwasannya titelnya masih mahasiswa baru, atau gimana gitu, apakah Akang mempunyai saran buat saya bagaimana sih untuk menjadi mahasiswa yang lebih aktif untuk kedepannya? Seperti itu, Kang. Oke, untuk menjadi mahasiswa yang sebenarnya mungkin ya, sebenarnya secara teori tentang mahasiswa apa dan lain-lain, mungkin rekan-rekan ya kakak-kakak dari Deden lah gitu yang sangat luar biasa lah gitu, sana ada banyak lah gitu. Cuman hal yang bisa aku sampaikan sih hal kecil kayak bisa terlibat minimal ya di lingkungan sekitarnya dulu gitu. Terkadang kita terlalu fokus untuk menyelesaikan suatu hal yang luar biasa, tidak salah dan bagus itu ya, tapi terkadang kita lupa gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil yang ada di sekitar kita gitu. Ya mungkin karena saya basicnya MIPA lah gitu ya, tentang kealaman yang kadang-kadang sih kita lupa gitu bahwa itu penting, kayak sekarang tentang sampah yang luar biasa gitu ya, kita juga masih mencari cara, mungkin banyak juga yang peneliti yang masih mencari cara buat menyelesaikan isu sampah ini gitu ya, yang memang sudah sangat besar, terus global warming atau mungkin pemanasan global yang sampai sekarang juga ini, itu juga jadi sebuah usaha gitu. Dan yang terpenting mah kita sebagai mahasiswa, pertama mungkin mau terlibat itu sih yang paling utama mah gitu, karena takutnya jadi mahasiswa tuh hanya fokus untuk belajar saja gitu ya, walaupun tugasnya kan sebenarnya bukan hanya itu gitu. Sebagai mahasiswa, namanya juga mahasiswa gitu ya, beda dari siswa, mau terlibat terus juga mau bergerak, mau untuk terjun langsung, itu sih hal dasar yang memang perlu kita lakukan gitu ya. Tidak lupa juga dengan pembekalan dari buku-buku mungkin ya, buku-buku yang bisa kita baca, buku-buku yang memang mengarah untuk pengembangan ke sana, itu juga sebuah hal yang perlu kita upayakan lah gitu ya, bisa dapat banyak hal. Itu sih sebenarnya basicnya sebenarnya, menurut aku gitu ya, sekali lagi ini menurut aku basicnya yang memang perlu dilakukan gitu. Selebihnya mah ya jelas gitu ya, bisa terlibat di lingkungan masyarakat ketika ada isu, gimana caranya kita bisa bergerak dan gimana caranya kita bisa mengkaji itu lebih dalam gitu, karena peran kita sebagai mahasiswa juga dalam pengkajian kan cukup penting gitu ya, bukan hanya tentang aksi jalanan gitu ya. Aksi jalanan mungkin tindak lanjut dari kajian yang sudah kita dapatkan gitu. Jangan sampai kita aksi tapi kita nggak tahu nih kita targetannya kemana dan arahnya kemana gitu. Itu sih cukup penting gitu ya, dan biasanya bukan dilupakan sih, kadang-kadang di nomor dua kan gitu. Padahal fokusan dan target sih arahnya ke sana gitu. Belum lagi yang jarang kita lihat segala halnya kita biasanya ini sih ngikutin zaman gitu ya, ngikutin zaman gitu. Kadang juga ada beberapa hal yang tidak masuk gitu ya untuk di zaman sekarang gitu. Nah, makanya bisa menyesuaikan dengan keadaan juga itu hal yang cukup luar biasa sih ya, adaptif lah mungkin ya, adaptif terhadap keadaan, itu juga peran penting. Jadi sebenarnya sih cukup banyak lah gitu. Tadi aku cuma menyampaikan beberapa hal aja sebenarnya tadi gitu. Sisanya mah wah akan sangat banyak sekali gitu. Tapi ya biasanya tadi gitu, ketika kita bisa baca, mau turun, maksudnya mau membaca lah gitu ya, mau banyak baca buku, terus juga mau turun dan ikut terjun, mau terlibat, mau membuat perubahan, itu sebuah basic pisan sih yang nantinya jadi awal buat perjalanan ke depannya gitu. Gitu sih yang menurut saya mah gitu ya. Oke Kang, terima kasih banyak atas saran dan wejangannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Bahwasannya apa yang akan ceritakan ya sangat sekali bermakna, karena dengan kita titel kemahasiswaannya gitunya bukan lagi siswa sekarang, harus sadar gitu bahwasannya saya pun juga masih merasa masih transisi gitu dalam proses dalam perkuliahan ini. Oke, terima kasih banyak ya Kang atas waktunya, dan mohon maaf bila saya ada salah kata.
Dan apa ya, sebelumnya saya mau meminta CV dan tanda tangan Akang ya. Apakah boleh Oh, siap. buat Boleh, syaratnya boleh. juga gitu. Siap. Oke. Nanti disampaikan mungkin ya lewat chat ya. Ya, boleh Kang. Terima kasih untuk sebelumnya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kang. Siap. Semoga Akang Dari saya juga selalu makasih sehat banyak. dan bahagia selalu. Ya, terima kasih. Amin, amin. Oke, dari aku juga terima kasih banyak udah mau ngobrol mungkin ya. Semoga dilancarkan buat kaderisasinya dan nanti Amin. dalam pengembangan dan mengemban amanah sebagai mahasiswanya bisa lebih baik gitu ya ke depannya. Salam buat rekan-rekan seangkatan yang lain, salam juga untuk mungkin rekan-rekan di PKN-nya. Semoga sehat selalu. Mungkin segitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden Cahyadi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau boleh tahu, Akang ini siapa dan dari mana ya? Ya, kenalin ya, aku Arif Rahmat Hidayat dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran angkatan 20, asal dari Ciwidey, asli Bandung. Oh ya, asli Bandung ya, Kang. Iya. Terus mengenai maksud dan tujuan saya di sini, bahwasannya saya mengetahui Akang ini diamanahi sebagai ketua himpunan. Apakah betul, Kang? Ya, betul. Alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai ketua himpunan Pendidikan Manajemen Perkantoran periode 2022-2023. Oke, berarti sesuai ya dengan maksud dan tujuan saya, bahwasanya saya di sini ingin mewawancarai Akang mengenai perihal proses pengkaderan mahasiswa baru yang ada di jurusan Akang, seperti itu. Mungkin langsung saja ya ke poin utamanya, bahwasannya saya di sini ingin menanyakan beberapa hal tentang proses pengkaderan di jurusan Akang. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih alur dan mekanisme dari proses pengkaderan di jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran? Seperti itu, Kang. Ya, cuma sharing-sharing aja ya ke buat kamu gitu. Alur ataupun secara konsepan dari organisasi di Himampena gitu. Himampena itu singkatan ya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran. Nah, disingkatnya Himampena. Kalau misalkan ngomongin kaderisasi ya, di kami itu ada dua jenis kaderisasi gitu, kaderisasi formal dan juga informal. Kaderisasi formal itu apa? Kaderisasi formal itu sebagai gerbang awal gitu, gerbang awal si mahasiswa barunya untuk lanjut ke kaderisasi yang sesungguhnya gitu. Jadi sebagai introduction gitu ya, gitu, sebagai gerbang awal. Misalkan diibaratkannya pintu lah gitu, pintunya nanti masuk ke dunia mahasiswa gitu. Itu yang dinamakan kaderisasi formal. Nah, kaderisasi informal itu maksudnya apa? Kaderisasi informal itu adalah kaderisasi yang memang hakikatnya itu untuk membentuk secara terus-menerus dan juga demi mencapai individu terbaiknya gitu, kualitas terbaik si mahasiswa barunya gitu. Dan itu yang kami terapkan di Himampena itu. Untuk mekanisme dan juga alurnya ya, di kami itu ada beberapa step untuk kaderisasi yang formalnya gitu. Jadi yang pertama itu ada PMB atau penjaringan mahasiswa baru, yang mana itu tuh nanti kita minta data dari fakultas, nanti dari fakultas masuk ke prodi. Nah, nanti itu dijaring lah mahasiswa baru yang nantinya akan masuk ke Manper gitu, ke manajemen perkantoran gitu. Karena mau bagaimanapun kita tidak bisa menjaring asal-asalan ya, harus ada data dan faktanya yang konkret gitu. Nah, nanti kita minta datanya ke prodi, habis itu kita dikenalin lah, kita mengenalkan diri lah, secara garis besar kita mengenalkan diri bahwasanya di Manper itu ada apa aja sih gitu. Misalkan di dunia perkuliahan itu seperti apa, itu bentuknya bisa di online ataupun offline gitu. Mengingat sekarang tuh kondisinya lagi pandemi COVID yang belum berakhirnya, kita tuh maksimalnya di online gitu. Itu terkait PMB gitu, baik itu jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri gitu. Nanti si mahasiswa barunya nanti dikumpulkan dalam satu room, nantinya kita akan mengenalkan lah dunia perkuliahan itu seperti apa, khususnya di prodi Manper. Itu yang pertama itu PMB. Terus yang kedua
Yang kedua itu adalah ada masa bimbingan atau mabim. Ya, masa bimbingan itu isinya apa? Masa bimbingan itu kita memperkenalkan yang lebih spesifik dunia manajemen perkantoran itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Yang kami tekankan di Mabim itu ada dua gitu, dari sisi akademiknya dan juga sisi organisasi. Dari sisi akademiknya itu kita kenalkan bahwa manajemen perkantoran itu belajar apa-apa saja sih gitu, misalkan akuntansi atau itu ke media pembelajaran, karena di Manper ini bukan jurusan yang murni gitu loh, karena di Manper ini merupakan jurusan yang termasuk pendidikan tuh, jadi nanti gelar ketika lulusnya itu masih SPD tuh sebetulnya. Itu dari sisi akademiknya. Terus dari sisi organisasi kita tuh mengenalkan bahwa di Manper itu ada sebuah organisasi atau BEM yang dinamakan Himapena. Itu yang dinamakan Himapena, yang ini merupakan suatu wadah atau suatu bukan forum ya, suatu wadah itu yang nantinya akan dipakai untuk mengimplementasikan potensi-potensi si mahasiswa barunya yang nanti akan beraktualisasi diri di organisasi tersebut itu atau di Himapena. Itu untuk Mabim. Terus ada yang step kedua, yang step selanjutnya itu ada LKM, latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah itu lebih menjurus atau lebih spesifik ke kita melatih atau mengasah kemampuan si mahasiswa barunya itu dalam hal kepemimpinan gitu, karena kepemimpinan itu tidak lepas dari namanya kehidupan mahasiswa gitu, maupun nantinya si mahasiswa itu menjadi aktivis atau menjadi ya akademisi segala macam. Skill kepemimpinan itu pasti akan terpakai gitu, karena contohnya itu di organisasi sudah jelas gitu, ketika nanti masuk organisasi dia itu akan diamanahi oleh suatu hal gitu atau suatu misalkan program kerja. Nah potensi ataupun skill dari kepemimpinan itu harus dia terapkan di program kerja tersebut gitu, dan itu didapatkannya dari mana? Dari LKM itu. Terus yang terakhir ada yang dinamakan HI atau Himapena Inauguration. Mengapa dinamakan Himapena Inauguration gitu? Karena nama yang sebelumnya itu adalah PAB atau penjaringan PAB gitu. Yang di terakhir itu namanya PAB, tapi sekarang diubah seiring perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan kondisi, dijadikanlah Himapena Inauguration gitu. Yang mana kaderisasi ini merupakan puncak dari kaderisasi formal yang ada di Himapena. Jadi sisi puncaknya ini menentukan bahwasanya si mahasiswa ini lulus atau tidaknya itu di HI itu. Di HI itu berdasarkan apa? Daripada ketika dia di kaderisasi formal baik itu di Mabim terus LKM, dia tuh mengimplementasikan atau mempraktekannya itu di HI. Dipraktekannya di HI bahwa itu tuh mengukur nih seberapa sukseskah dia di kader atau seberapa mampukah kita mengkader gitu. Indikatornya dari apa gitu? Dari perubahan skill individunya gitu, dari perubahan perilaku segala macam yang nantinya dia itu akan terjun langsung ke dunia perkuliahan gitu ya, karena beda gitu ketika kita di dunia SMA sederajat langsung masuk ke dunia perkuliahan itu berbeda sekali gitu, memang gitu perlu ada yang disesuaikan dan juga kita itu harus beradaptasi dengan zaman gitu tentunya kalau kita tidak ingin ketinggalan. Itu kalau misalkan di alur kaderisasi di Himapena itu. Yang pertama ada penjaringan mahasiswa baru atau PMB, yang kedua ada Mabim, ketiga LKM, dan yang terakhir ada HI, Himapena Inauguration. Seperti itu mungkin jawaban saya. Oke. Tentunya dari proses pengkaderan di jurusan pendidikan manajemen perkantoran ini sangatlah bisa dibilang bahwasannya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, ingin menjadikan mahasiswa barunya menjadi kalau mungkin boleh saya bertanya, mungkin mahasiswa barunya itu lagi dididik dalam proses kaderisasi, bahwasannya ingin menjadi karakter mahasiswa seperti apa sih Kang, mahasiswa di manajemen perkantoran itu sendiri? Ya, kalau berbicara terkait pandangan tersebut ya,
saya rasa zolim gitu ketika kita itu mengkotak-kotakan atau mengharuskan bahwasanya si mahasiswa baru itu harus yang seperti yang saya inginkan gitu loh, bahwasanya zolim gitu, misalkan kamu itu harus A gitu, harus mengikuti perkataan saya itu merupakan sikap yang dijauhi oleh saya gitu loh. Dan untuk tujuan itu kita tuh memfokuskannya kepada bergantung ke mahasiswa barunya. Contoh nih, misalkan kamu menjadi mahasiswa baru Manpar gitu, kamu itu memiliki potensi di bidang apa, kamu itu sukanya ke organisasi, ya udah kita kader memfokuskannya ke kaderisasi gitu, karena di kaderisasi Himapena itu kita fokuskannya ke dua aspek yaitu kaderisasi yang ke wilayah akademisi atau yang ambis gitu, yang selanjutnya ada ke wilayah yang sukanya ke organisasi gitu, yang memfokuskannya ke organisasi gitu. Jadi kita lihat dulu nih potensi si mahasiswa barunya gitu, lihatnya itu dari apa, dari kaderisasi formal yang tadi, dari MAPI, KM, HI segala macam. Kita itu melihat atau mengukur dia itu potensinya kemana nih. Nah baru kalau misalkan kita udah dapat data tersebut, nanti kita salurkanlah ke mana-mana saja yang mereka bisa aktualisasikan gitu. Karena di Himapena ini ada banyak sekali departemen atau bidang gitu yang membawahi potensi-potensi atau mewadahi gitu loh, supaya si individunya itu berkembang gitu, seperti minat, minat dan bakat, terus ada sospol, sosial politik, itu untuk menaungi mahasiswa barunya yang suka berpolitik dan juga peka terhadap kondisi sosial, itu dinaunginya oleh departemen sospol gitu. Dan itu ada juga beberapa departemen lain tentunya, dan yang saya rasa itu juga sudah cukup gitu, bahwasanya sudah cukup untuk mewadahi para mahasiswa baru yang ingin berproses gitu loh. Tetapi kita tidak tinggalkan mahasiswa baru yang nantinya akan mengaktualisasikan dirinya untuk ke wilayah yang ambisius gitu loh. Dia tuh fokuskannya ke akademik saja gitu. Kita tidak tinggalkan sebetulnya. Kita buat program kerja yang nantinya mendukung untuk dia itu menjadi akademisi. Contohnya kita orbitkanlah ke PIMNAS gitu. Kita orbitkan ke lomba-lomba yang tingkat fakultas, tingkat jurusan dan juga tingkat universitas gitu. Dan itu untuk sebagai wujud dukungan kita, wujud dukungan Himapena terhadap seluruh mahasiswa barunya gitu. Jadi kalau misalkan ditarik secara garis besarnya gitu, kita sesuaikan tujuan kaderisasinya itu, kita sesuaikan dengan idealisme atau kompetensi yang sebelumnya sudah ada di setiap individu mahasiswa baru itu. Jadi sudah muncul terlebih dahulu, baru nanti kita kembangkan lagi, kita asah lagi gitu. Kita asah lagi di mana, di Himapena dan juga di Manper. Itu kalau misalkan tujuan. Jadi kalau misalkan tujuan itu sudah tercapai, jadi filosofi atau makna dari pengkaderan itu sendiri saya rasa sudah tercapai gitu. Yang mana definisi dari kader sendiri itu udah kita pahami secara betul ya, mengingat definisi kader ini adalah proses atau orang gitu yang dibina atau ditempa secara terus-menerus yang nantinya menjadi versi terbaiknya sendiri gitu. Dan itu yang menjadi tujuan utama pengkaderan, itu diimplementasikannya di Himapena. Baik, seperti itu ya. Mungkin karena pada dasarnya kalau misalnya dikomparasikan dengan kaderisasi yang ada di jurusan saya dan di jurusan pendidikan manajemen perkantoran, pada dasarnya berbeda. Namun yang menjadi sebuah kesamaan adalah dalam sebuah proses kaderisasi ini memberikan sebuah bekal dan juga pengalaman bagi para mahasiswa barunya untuk untuk bisa berkembang lebih luas lagi seperti itu. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan, bahwasannya dari proses kaderisasi yang ada di jurusan manajemen perkantoran, bahwasannya mempunyai maksud dan tujuan tersendiri, seperti memberikan bekal dan juga pengalaman dari setiap mahasiswa barunya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena waktu kita hanya ada batasan gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya Kang. Terima kasih banyak, dan mungkin
jangan kapok-kapok ya Kang. Eh. Kalau misalnya saya pengen berdiskusi lagi mengenai gampang. apapun itu ya Kang. Ya gampang, Baik. selalu terbuka. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf ya, gitu. Saya jawabnya seadanya aja gitu. Ya, Semoga saya aja.